Permisi Ibu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Efrida. Saya akan memeriksa kondisi kehamilan Ibu saat ini. Boleh saya tahu nama lengkapnya, Bu? Oke, sebentar ya. Ibu Priska, tanggal lahirnya, Bu? 17/1/90. Oke. Bu, apakah Ibu ada merasa keluhan selama kehamilannya ini? Hanya mual aja ya. Untuk kondisi yang lain tidak ada keluhan? Oke Bu, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan untuk kondisi janinnya. Saya akan seperti meraba-raba perut Ibu. Jadi saya mohon izin nanti bajunya akan saya buka sedikit ya. Kalau gitu kita akan mulai dengan timbang berat badan dulu ya Bu ya. 74 ya Bu ya, berarti naik 4 kilo ya Bu. Oke, silakan duduk lagi Bu. Oke Bu, jadi pemeriksaan kali ini nanti saya akan melihat kondisi Ibu juga ya. Jadi saya akan melihat kondisi kepala, mata, hidung, telinga sampai ke ujung kaki. Jadi bukan hanya janinnya saja yang dicek, tapi ibunya juga untuk mengetahui kondisi kesehatan Ibu. Saya persiapkan alatnya dulu ya Bu ya. Ibu boleh berbaring dulu. Bentar ya Bu. Oke, baik. Saat ini saya akan menjelaskan alat-alat yang diperlukan untuk pemeriksaan di antenatal care. Yang pertama adalah tensimeter, kemudian stetoskop, kemudian kita pakai meteran atau pita ukur untuk mengukur letak TFU, kemudian hammer reflex atau refleks hammer, kemudian sarung tangan, timbangan berat badan, pengukur tinggi badan, pen light atau selimut, jam detik, kemudian yang ini ada fetal doppler untuk menghitung denyut jantung janin. Doppler ini bisa digunakan apabila usia kehamilan di bawah 20 minggu sudah bisa digunakan. Sedangkan yang line neck yang berupa corong ini boleh digunakan apabila usia kehamilan si ibu sudah mencapai 20 minggu ke atas. Jadi Leopold ini dilakukan apabila usia kehamilan sudah 20 minggu ke atas. Permisi Bu, ini sudah kembali ya, serta alat-alatnya. Bu, nanti kan saya akan ada menekan perut Ibu. Sebaiknya Ibu berkemih dulu supaya nanti tidak terasa sakit. Sudah ada keinginan mau BAK? Tadi sudah Bu. Oh sudah ya, barusan ya? Ya. Oke. Kalau gitu kita mulai ya Bu ya. Ibu sudah nyaman dengan posisi seperti ini atau diturunkan lagi kalau sudah ya? Oke, saya tutup pintunya dulu ya Bu. Iya. Baik Ibu, saya akan mulai pemeriksaan dari kepala dulu ya. Pada pemeriksaan kepala, kita mengkaji adanya keluhan nyeri kepala. Pada pemeriksaan wajah, kita melihat ada atau tidaknya kloasma dan edema. Untuk pemeriksaan mata, kita melihat warna konjungtiva kedua mata, warna sklera, dan ukuran pupil. Ketajaman penglihatan, ada atau tidaknya edema palpebra, dan untuk telinga kita melihat kebersihan dari telinga. Kemudian untuk hidung, kita mengkaji adanya polip, pernafasan cuping hidung, dan penggunaan alat bantu nafas. Untuk mulut dan tenggorokan, kita mengkaji adanya karies pada gigi, kesulitan menelan, dan kelembaban dari mukosa dan bibir pasien.
Pada leher kita mengkaji adanya pembesaran kelenjar limfe dan kelenjar tiroid. Ada atau tidaknya kloasma, bendungan, dan pada vena jugularis. Kemudian pada payudara, kita melihat adanya pigmentasi dari areola mamae, bentuk papila mamae, pengeluaran kolostrum, dan juga ada atau tidaknya nyeri payudara pada saat kita menekan. Dan juga untuk dada, kita melihat jalan nafas, suara nafas, keluhan sesak, penggunaan otot bantu nafas. Pada pemeriksaan jantung, kita melihat irama, bunyi jantung, dan nyeri dada. Jika terdapat keluhan nyeri dada, kita mengkaji dengan PQRST. Kemudian untuk ekstra masuk di dalam abdomen. Abdomen ini kita melihat adanya linea nigra, striae gravidarum, dan luka bekas operasi. Kita masuk pada pemeriksaan Leopold. Leopold terdiri dari Leopold 1 sampai 4. Pada pemeriksaan Leopold 1 sampai 3, pasien kakinya ditekuk, kemudian pemeriksa menghadap ke ibu, dan untuk pada pemeriksaan Leopold 4, kita membelakangi ibu dan kita menghadap pada bagian kaki ibu. Pastikan tangan pemeriksa tidak dingin supaya ibu dan janin tidak kaget terhadap perubahan suhu dari tangan pemeriksa. Oke, untuk Leopold 1, dia bertujuan untuk mengetahui umur kehamilan berdasarkan tinggi fundus uteri dan menentukan bagian janin yang berada pada fundus uteri. Jika teraba bulat, besar, dan lunak, itu adalah bokong. Jika teraba bulat, besar, dan keras, itu teraba kepala. Jika adanya tahanan memanjang, itu adalah punggung. Dan jika teraba kecil-kecil, itu adalah ekstremitas dari si bayi dalam perut. Oke. Pemeriksa meletakkan kedua tangan pada kedua sisi perut ibu. Dengan dorongan lembut, kita memposisikan janin untuk berada di bagian tengah dalam perut ibu. Setelah itu, kita meraba TFU. Jika teraba keras, maka itu adalah batas TFU-nya atau tinggi fundus uterusnya. Kemudian dengan meteran, kita ukur dari simfisis pubis sampai ke TFU. Nah, berapa jaraknya? Pada saat kita menggunakan meteran, kita memakai dalam bentuk inci terlebih dahulu. Setelah sudah, kita balikan meterannya dan melihat TFU dalam ukuran TFU-nya itu dalam sentimeter. Kenapa kita lakukan seperti ini? Agar kita tidak memperkirakan atau meraba-raba berapa sih TFU-nya. Seperti itu. Oke. Pada Leopold 2, itu bertujuan untuk menentukan batas samping uterus dan menentukan letak bunuh janin yang membujur dari atas ke bawah, menghubungkan bokong dengan kepala. Apabila terhadap tahanan memanjang atau punggung di satu sisi dan teraba bagian kecil-kecil ekstremitas di sisi lain. Pada saat pemeriksaan Leopold 2, tangan kanan menahan sisi kanan perut ibu dan tangan kiri kita menelusuri bagian sisi kiri ibu untuk kita meraba apa sih yang ada pada bagian sisi dan kanan dari perut ibu. Setelah pemeriksaan Leopold 2, kita bisa langsung dengan mengecek denyut jantung janin. Nah, denyut jantung janin itu bisa didengar dengan menggunakan alat Doppler atau Lennec. Nah, pada saat penggunaannya itu posisi alatnya berada pada bagian punggung janin yang dimaksud dari punktum maksimum. Nah, penjelasan punktum maksimum bisa dilihat pada PPT pada ANC. Kemudian untuk penggunaan Doppler itu kita harus memberikan jeli pada alatnya, kemudian kita tekankan sedikit pada sisi dari punktum maksimum supaya kita lebih jelas mendengar DEJ. Nah, untuk Doppler sendiri ada juga yang bisa terhitung
dengan alatnya sendiri, dan juga kita menghitung secara manual selama 1 menit. Hal ini juga sama dengan penggunaan pada Laennec. Namun pada Laennec penggunaannya corong yang besar ditempatkan pada lokasi punktum maksimum. Pemeriksa tidak memegang tubuh atau bersandar pada tempat tidur pasien. Pada saat pemeriksaan, pemeriksa melihat pada tangan pemeriksa bagian kiri itu melihat jam, tangan kanan kita itu meraba nadi ibu. Hal ini dilakukan untuk konfirmasi apakah yang kita dengar itu benar-benar DYJ dari janin atau denyut jantung ibu sendiri, gitu. Kemudian kita akan masuk di Leopold 3. Nah, Leopold 3 ini dia bertujuan untuk menentukan bagian apa yang berada di uterus sebelah bawah dan mengetahui bagian tubuh janin yang berada pada bagian bawah uterus sudah masuk atau belum ke pintu atas panggul atau PAP. Sesuai pada yang dilihat di video, pada Leopold 3 itu satu tangan kita itu di bagian TFU menahan bagian atasnya, dan satu tangan yang lain itu kita meraba dan berbentuk seperti mangkok untuk meraba bagian bawah janin apakah sudah masuk di PAP atau belum. Contohnya kalau pas saat kita meraba tadi itu bagian terbawah janin adalah kepala. Untuk itu kita meraba apakah kepala janin itu sudah masuk PAP atau belum. Pada saat kita menggoyangkan seperti pada video itu, nah pada saat kita goyangkan masih bisa digoyangkan, berarti dia belum masuk ke PAP. Pada saat belum masuk di PAP, kita tidak boleh lanjut ke Leopold 4. Nah, tapi pada saat kita sudah meraba dan dia sudah masuk, tidak dapat digerakkan lagi, maka dia sudah masuk ke PAP ibu. Pada video terlihat jelas bahwa pasien tersebut janinnya belum masuk ke PAP, tapi di sini kita akan jelaskan lagi untuk Leopold 4. Nah, Leopold 4 ini menentukan bagian janin mana yang terletak di bawah dan menentukan berapa bagian dari kepala janin yang telah masuk pintu atas panggul. Nah, pada saat pemeriksaan keempat, diingatkan lagi kaki pasien sudah diluruskan. Untuk Leopold 4, kita melihat apakah kepala janin itu pada saat kita pemeriksaan dia berbentuk, tangan kita sudah berbentuk konvergen atau divergen. Untuk lebih jelasnya lagi, silahkan dibaca dan dipahami pada PPT ANC. Oke, kita lanjut di pemeriksaan genitourinaria, yaitu di mana adanya keluaran pervaginam, kemudian sering berkemih berapa lama, tetapi pada kasus ini pasien mengatakan dia tidak ada keluaran pervaginam, tidak adanya hemoroid, dan juga bekas luka episiotomi. Berarti kami tidak melanjutkan atau tidak melakukan pemeriksaan tentang genitourinaria. Oke, kita lanjut saja untuk ekstremitas dan integumen. Nah, untuk ekstremitas dan integumen itu kita melihat kesulitan dalam pergerakannya seperti apa, kemudian adanya edema pada kedua kaki dan tangan, refleks patelanya seperti apa. Jika refleks patela itu, jika misalnya dia itu negatif, berarti dia kekurangan vitamin zat besi dan juga B6 dan B12. Itu sangat berpengaruh dengan tumbuh kembang si janin. Karena apa? Bisa dibaca lagi di artikel-artikel yang ada. Kalau kekurangan vitamin itu, maka nanti memperlambat proses bayi itu akan melalui proses berjalan. Dari merangkak hingga berjalan itu dia akan mulai kesulitan. Kemudian adanya varises atau tidak.
saya sudah selesai melakukan pemeriksaan. Jadi hasilnya semuanya dalam kondisi yang normal ya. Ada pertanyaan lagi dari Ibu? Oke, kontrol berikutnya 1 bulan lagi ya. Jangan lupa vitaminnya diminum, bukunya juga jangan